Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri doamu menggoncang hati dan pikiran mantan. Ya. Jadi ketika kita berdoa, termasuk mungkin juga mengerjakan amalan, ya. Kan amalan itu biasanya ada doa kuncinya juga. Maka ada 2 tanda yang kita rasakan dan ada 1 tanda yang kita lihat dari mantan. Tanda bahwa amalan ataupun doa itu tadi berhasil menggoncang hati dan pikirannya. Yang pertama, amalan atau doa yang kita kerjakan itu atau yang kita baca itu adalah amalan dan doa yang berjodoh dengan kita. Nah, ini penting nih. Jadi, memilih doa atau amalan yang akan diamalkan yang berjodoh dengan kita. Jadi jangan dilihat cuman pengantarnya saja atau judulnya saja. Baca doa ini 1 kali, mantan akan mengejar-ngejarmu. Nah, itu kan orang terpesona tuh dengan judul yang seperti itu. Bukan ya. Tetapi misal ketika kita mendapatkan ijazahan amalan itu langsung dari guru kita, dari ustadz kita, atau dari kiai kita. Karena seorang guru itu juga tidak akan mengijazahkan amalan tadi sembarangan. Pasti dia akan pilih-pilih. Dia akan lihat mana yang niatnya serius untuk menikah, mana yang niatnya untuk main-main, mana yang niatnya untuk balas dendam, ngerjai mantannya, dan seterusnya. Dia tahu tuh. Nah, maka ketika amalan itu kita dapatkan langsung, ketemu, ya kita salaman, ya kita cium tangan guru kita tadi, nah maka insya Allah amalan itu berjodoh dengan kita. Jadi seorang guru itu, ribuan orang datang kepada dia, belum tentu 1 yang dia berikan amalan tadi. Karena amalan yang sedahsyat ini ya, artinya untuk nyari jodoh tuh, itu betul-betul harus diberikan kepada orang yang amanah. Kalau sampai dimiliki oleh orang yang tidak amanah, ya repot tuh, kacau balau jadinya. Nah, maka gitu. Jadi kalau ilmu itu digunakan untuk kebaikan oleh muridnya tadi, kan, untuk menyelamatkan rumah tangganya, atau untuk menikah dengan tujuan ibadah, maka dia dapat pahalanya. Tapi kalau disalahgunakan oleh muridnya tadi, kan dia ikut berdosa juga. Nah, maka mereka sangat hati-hati. Kemudian bagaimana kalau kita tidak bisa mendapatkan amalan dari guru-guru tadi? Misal, mau nyari guru, misal tempatnya jauh, butuh biaya yang banyak untuk transportasi, perjalanan, dan seterusnya kan. Kita kan zaman sudah sangat modern nih. Di berbagai channel YouTube juga ada banyak tuh yang mengajarkan atau mengijazahkan amalan-amalan ya. Di channel kita ini juga ada beberapa amalan yang bisa diamalkan. Nanti bisa dilihat di playlistnya, di grup yang judulnya Amalan dan Doa. Nah, tapi jangan dilihat judulnya saja. Ya. Dengarkan amalannya, dilihat dan dibaca. Ya kan nanti amalannya ditampilkan tuh, apa doanya, atau apa yang dibaca sebagai amalan, bagaimana cara mengamalkannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dilihat tuh. Ciri-ciri amalan itu, bukan itu ya, bukan
judulnya ya, tetapi ciri-ciri amalan itu berjodoh dengan kita ketika kita mengikuti amalan itu. Biasanya tidak butuh waktu lama, langsung nempel. Artinya kalau di situ ada doa, doa itu langsung ingat kita. Mungkin 2-3 kali kita lihat, langsung ingat, langsung hafal. Atau bahkan cuman 1 kali lihat, langsung hafal. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita mendengarkan atau melihat amalan tadi, nah hati kita itu bergetar, senang. Hati kita mengatakan, ini nih amalan yang kita cari nih, yang sedang kita cari. Senangnya itu seperti senangnya orang dapat hadiah. Ya. Atau sering saya gambarkan itu seperti ketika kita zaman masih sekolah dulu, hari terima rapot. Sama sekali tidak ada bayangan mau jadi juara kelas, jadi ranking, tahu-tahu di lapangan diumumkan kita juara umum. Wah, senangnya luar biasa. Itu tanda amalan tadi berjodoh dengan kita. Nah, jadi cirinya yang pertama atau tandanya yang pertama, amalan itu berjodoh dengan kita. Sehingga ketika kita mengamalkannya atau ketika kita berdoa, kita sekarang berdoa dengan percaya diri, dengan keyakinan betul bahwa doa ini terkabul, amalan ini mustajab, ya. Karena kan ada toh orang yang mengamalkan tapi ragu-ragu. Nah, karena amalan itu berjodoh, kita yakin betul ya doa kita ini akan terkabul atau amalan ini akan segera bekerja. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, itu satu. Setelah itu yang kedua, ketika kita mengamalkan amalan itu, tidak ada rasa capek, rasa jenuh, yang ada semangat. Ya, kan ada orang tuh mengerjakan amalan tapi merasa jadi beban. Tapi kita enggak. Kita mengerjakan amalan itu dengan semangat. Jam berapa nih? Nanti malam kita mau mengerjakan amalan ini. Jam 10 malam. Ya. Semangat kita mengerjakannya, bahkan tidak sabar. Ya, misalkan ada amalan itu yang dikerjakannya pada sepertiga malam menjelang fajar, karena itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, untuk mengerjakan amalan. Karena Allah dekat sekali dengan orang yang berdoa pada waktu itu. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langitnya dunia setiap malam. Ya, sulusul lail akhiru, pada sepertiga malam menjelang fajar. Fayaqulu mayyad'uni fa'astajibalahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Nah, jadi banyak amalan yang oleh para guru diperintahkan atau diajarkan, dikerjakan pada sepertiga malam menjelang fajar. Karena apa? Karena pada waktu itu doa sangat kuat. Doa mustajab. Ya. Dan kalau amalan kan orang yang akan dikirimi energi amalan itu juga sedang tidur tuh, sehingga amalannya bisa lancar, meresap kepada dia. Nah, jadi kita mengerjakannya itu semangat, tidak merasa capek, bahkan kadang-kadang mau mengerjakan amalan itu rasanya tidak sabar, pengen segera mengerjakan amalan tadi. Ya.
Dan yang ketiga nih, nah kita bisa melihat kalau doa atau amalan itu menggoncang hati dan pikiran mantan, maka tandanya pada mantan. Ya, akan terjadi berbagai keganjilan, keanehan pada diri mantan. Berubah semua. Yang kemarin memusuhi kita, sekarang menghubungi kita. Yang kemarin membenci kita, sekarang jadi perhatian banget kepada kita. Ya, yang kemarin sama sekali tidak mau ketemu kita, sekarang ngajak ketemu terus. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk kalau mantan mengkhianati kita, maka mantan akan mencampakkan orang ketiga yang bersama dia untuk balik bersama kita lagi. Ya, kalau selama ini mantan selalu menolak kita, sekarang jadi amat sangat perhatian. Nah, jadi itu 3 tanda. Ketika doa atau amalan yang kita kerjakan menggoncang hati dan pikiran mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.